Bapa, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan Roh Kudus, beri roh ketenangan kepada kami, setiap jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami. Roh ketenangan menguasai kami hari ini. Sampai hati kami dipenuhi dengan ketenangan yang daripada-Mu. Lepaskan kami daripada semua gejolak yang menimpa hati kami saat ini. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau merenungkan akan apa yang Engkau mau hari ini kami mengerti. Dengan roh ketenangan yang daripada-Mu. Dengan pengertian yang daripada-Mu. Dengan daya tangkap yang Engkau berikan buat kami. Damai sejahtera-Mu turun atas kami pada sore hari ini ya Tuhan. Semua kebisingan yang kami dengar, Engkau lenyapkan daripada hidup kami. Biarlah roh ketenangan melayang-layang di tempat ini. Kami boleh fokus dengan Engkau sore ini Tuhan. Buat kami punya telinga. Buat mendengar akan apa yang Engkau mau. Lepaskan kami daripada segala kesibukan seperti Marta. Tapi kami seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu, memandang wajah-Mu, dan mengerti hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini hamba mempersilahkan Tuhan untuk Engkau yang mengambil alih. Kami mempersilahkan Engkau untuk mengambil alih suasana ini Tuhan. Ubahkan suasana ini menjadi suasana surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Angkat jiwa kami saat ini Tuhan. Angkat jiwa kami. Sampai mendekat kepadamu. Saya minta masing-masing berdoa, menenangkan hati saat ini. Pandang Yesus yang ada di tengah-tengah kami kita. Kita nyanyikan, ku buka hati menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu, menyiapkan hati kita untuk dibuka hati kita. Saya minta malam hari ini kita membuka hati kita.
minta supaya roh kita dibuka. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Minta dijamah oleh Tuhan saat ini. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya minta kalian keluar dari bibir mulutmu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Ya Tuhan, dengan dengan kuasa darah-Mu. Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami tahu Tuhan, tanpa anugerah-Mu, tanpa jamahan yang daripada-Mu, kebaktian kami pada hari ini akan sia-sia. Bereskan hidup kami sore ini ya Tuhan, supaya tidak sia-sia ibadah kami malam ini. Bekerjalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu. Biar Engkau yang ditinggikan dan bukan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, pada sore hari ini ya, saya akan membahas tentang Hineni ya. Seringkali kita mendengar akan kata Hineni ini ya. Dan kata Hineni ini sudah kita dengar terutama buat saudara-saudara yang selalu ikut di dalam kegerakan daripada Bahtera ya. Kalau saudara ikut dalam kegerakan Bahtera, nama ini tidak asing buat saudara dan saya. Ya. Nama ini adalah suatu nama yang sudah dikenal dan sangat dikenal. Bahkan lagu itu merupakan lagu yang sudah keluar dari bibir mulut kita. Bahkan kita sudah menghafal. Baik pemimpin pujian, pemain musik maupun para singer ya. Kita semua aktivis itu sudah tahu persis lagu ini, lagu yang terakhir kita nyanyikan. Ya. Tetapi saudara, apakah kita benar-benar mendalami pada saat kita menyanyikan tentang Hineni ini? Sampai pada waktu beberapa tahun yang lalu, ya, pada waktu lagu ini mulai diciptakan, seluruh kota dari Bahtera
itu diwajibkan. Ya. Dari Mahanaim sampai Windu, sampai AOC, sampai di sini, sampai JKI, sampai Shekinah, semua diwajibkan untuk membuat lagu dengan tema Hineni. Ya. Sampai suatu saat kalau kita sedang menyanyi Hineni, selalu ditanya, ini versi mana? Versi apa? Versi Sion, versi Mahanaim, versi JKI, atau versi Windu, atau versi AOC. Jadi begitu kata-kata Hineni ya, itu sudah merambah di mana-mana. Ya. Tetapi saya yakin bahwa kita semuanya tidak ada satupun yang bisa mencapai level yang namanya Hineni. Saudara, kenapa hari ini kita membahas tentang Hineni? Dari awal mula adalah pada waktu itu saudara tahu di taman itu banyak ornamen. Salah satu ornamennya adalah satu hati yang ada tulisan Hineni seperti yang saudara lihat. Tapi itu bukan ornamen yang ada di taman. Ya. Nah, saudara sudah tahu dan sudah mendengar bahwa di taman itu seringkali keluar mujizat-mujizat. Ya. Keluar minyak yang keluar dari semua ornamen. Ya. Selain itu apalagi yang keluar? Saudara tahu bahwa anggur keluar madu. Nah, untuk anggur yang keluar madu ini sekarang sedang kami tampung dan akan dibagikan nanti tanggal 6 April. Kenapa tidak dibagikan sekarang? Kok kenapa dibagikan 6 April? 6 April kita akan merayakan yang namanya Purim buat orang Kristen. Ya. Pembalikan keadaan. Karena saat itu terjadi tanggal 4, kalau tidak salah tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu jatuh hari Minggu. Adalah hari kebesaran buat anak-anak Tuhan. Karena apa? Hari itu kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan rayakan di tempat ini. Kita akan merasakan bahwa ada pembalikan keadaan yang sebetulnya kita ini semua masuk neraka. Tapi dengan pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang membuat saudara dan saya terjadi pembalikan keadaan dari neraka masuk ke surga. Nah itulah sebabnya akan dibagikan banyak hal yang kita akan dibagikan. Kita akan dibagikan madu dan kita nanti akan taruh di botol-botol. Saudara bisa makan di sini, saudara bisa bawa pulang dan dibagikan kepada keluarga saudara. Ya, walaupun botolnya tidak besar, tapi saya percaya itu akan menjadi perlipat kali gandaan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, oleh karena itu kita bersyukur. Nanti tanggal 6 April. Ya. Nah, kita kembali kepada Hineni. Salah satu ornamen Hineni itu biasanya keluar minyak, saudara. Dan kita tampung. Dan saudara sudah mendapatkan semua minyak-minyak yang dari 13 macam ornamen yang ada. Tetapi kali ini ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Di mana tulisan Hineni itu tiba-tiba keluar darah, saudara. Tolong ditayangkan. Ini tulisan Hineni, saudara lihat itu ada darahnya. Ya. Ini satu ornamennya itu tulisan Hineni, itu tiba-tiba keluar darah. Saudara lihat di tayangan ini. Ya. Lalu penjaga taman ngomong, "Mami, ini kok aneh," katanya gitu. Ya. Biasanya keluar darah. Nah, saudara, kalau misalnya keluar darahnya itu atau warna merah itu ada di tempat yang merah-merah, ini kewalik, bisa diputarkah? Kalau yang keluarnya dari merah-merah, kita bisa curiga. Ya.
Curiganya bagaimana? Curiganya adalah begini. Oh, ini karena catnya luntur. Ya, karena catnya ini kan merah. Ya. Jadi kalau itu nanti darahnya netes atau minyaknya netes dari yang merah-merah itu, dasar daripada tulisan Hineni, itu sesuatu hal yang kita akan katakan bahwa oh itu catnya luntur. Tetapi saya heran kenapa darah itu keluarnya dari tulisannya, bukan dari ornamen hatinya, tapi keluarnya dari tulisannya. Itu yang membuat saya mulai bertanya, Tuhan, kalau kau nyatakan sesuatu yang ajaib, kalau kau nyatakan sesuatu yang aneh sekali, itu pasti kau punya rencana. Engkau punya maksud. Tidak ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya tanpa ada rencana Tuhan, tanpa ada maksud Tuhan. Oleh karena itu, saya setelah mendengar itu saya sudah melihat bahkan darahnya ditampung. Lalu saya mulai berdoa sama Tuhan. Saya mulai katakan, Tuhan, tunjukkan kepada saya sebenarnya maksudmu itu apa? Apa tujuanmu dengan tiba-tiba mengeluarkan darah dari tulisan Hineni? Setelah saya bergumul dalam doa dan berhari-hari saudara, tidak dapat jawaban. Sampai suatu saat dalam saat teduh saya, Tuhan ngasih gambaran kepada saya. Apa sebenarnya arti daripada Hineni? Tuhan ngomong begini, nak pelajari kata Tuhan. Kamu harus mempelajari tentang Hineni, mendalami lebih dalam lagi arti Hineni dan bagikan kepada jemaat. Nah, oleh karena itu saya mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mulai saya merenungkan, masuk lebih dalam lagi daripada apa sebenarnya arti kata Hineni. Yang saya dapatkan adalah seperti ini. Arti Hineni itu adalah mempersembahkan hati. Mempersembahkan hati saudara. Jadi saudara tahu mempersembahkan itu memberikan. Mempersembahkan itu bukan sekedar memberikan. Kalau memberikan kita bisa katakan, nih aku beri ini. Ya, itu memberi. Ya. Aku hadiahkan kepadamu, ini memberi. Tetapi arti mempersembahkan itu jauh lebih tahu adalah begini. Orang yang mempersembahkan itu adalah orang yang punya derajat rendah memberikan sesuatu kepada orang yang punya tingkatan derajat yang tinggi. Ya, jelas? Yang mengatakan aku mempersembahkan itu adalah antara seorang hamba kepada nyonyahnya. Antara seorang hamba kepada rajanya. Kepada orang yang dihormati. Ya. Saya yakin kalau saudara memberikan kepada seseorang yang saudara hormati. Saya yakin saudara gak akan memberikan begini saja. Gak sopan namanya. Jadi arti daripada mempersembahkan hati itu gambarannya mempersembahkan kalau ini hatimu. Ini gambaran hatimu. Mempersembahkan itu benar-benar dengan kedua tangan dan dengan sikap yang hormat dan berlutut. Nah, sikap hormat dan berlutut itu menandakan bahwa betapa rendahnya kita dan betapa tingginya orang yang kita berikan persembahan itu. Saya berdoa biar apa yang kita pelajari hari ini nyantol dalam pikiran kita dan benar-benar mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya, sebab arti Hineni itu mempersembahkan hati. Nah, kalau ini hati katakan sekali lagi mempersembahkan dengan hormat dan
tunduk kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan sebagai apa? Sebagai korban sembelihan. Ya, sebagai korban sembelihan. Artinya begini, korban sembelihan itu korban persembahan sembelihan, itu korban itu pemberian yang dikorbankan dalam hidup kita. Ya, sembelihan berarti yang kita korbankan itu dipotong. Ya, artinya hatimu yang menjadi milikmu itu kamu potong, kamu pisahkan daripada hatimu. Saudara, beri pikiran ini masuk dalam hidup saudara. Kalau saudara punya hati, ya, lalu saudara potong, keluarnya apa? Darah. Betul? Betul? Ya. Kamu dipotong sampai keluar darah. Putus dari kita. Lepas dari kita. Hati yang diremukan. Sesuatu hal yang diremukan itu keluar apa? Keluar darah. Betul? Gak ada sesuatu yang kamu remuk-remuk itu gak keluar darah. Hati itu sebetulnya penuh dengan darah. Jadi kalau diremukan itu keluar darah pasti. Apalagi kalau dihancurkan. Nah, ini sebetulnya arti daripada hineni yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kenapa Tuhan katakan ornamen itu keluar darahnya tidak di tempat yang merah, tapi di tempat putih yang jelas-jelas kata-kata hineni. Karena Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita, terutama kepada saya mengatakan, nak, kamu supaya mengerti, tidak sekedar dinyanyikan hineni itu. Tidak sekedar dibuat lagu, hanya keluar dari mulut. Tapi engkau pelajari yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan sangat menghendaki untuk akhir zaman ini, untuk akhir daripada akhir zaman ini, setiap anak-anak Tuhan sangat Tuhan merindukan engkau punya hati seperti ini. Hatimu bukan milikmu lagi. Hatimu bukan milikmu lagi. Keinginanmu itu semua ada di dalam hati. Keinginanmu bukan merupakan keinginanmu lagi sekarang. Keinginanmu, kerinduanmu, apa yang ada dalam hatimu itu sudah kamu potong. Jelas ya. Sudah kamu potong, kamu persembahkan kepada Tuhan. Dihancurkan sampai keluar darah. Saudara, saat saya mendengar penjelasan ini, saya bilang, Tuhan, tidak semudah kata-kata. Gampang mengucapkan, tapi untuk menjadi pelaku hineni itu tidak mudah. Sedangkan Tuhan sangat merindukan untuk akhir zaman ini. Pahlawan-pahlawan Tuhan, generasi terdahsyat, Tuhan sangat merindukan. Kamu mau menjadi generasi terdahsyat tanpa hineni? Nol. Bagaimana kamu bisa kalau engkau tidak mempersembahkan hatimu? Ya. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Ini yang saya terangkan tadi. Ada di dalam Mazmur 51 ayat 17. Saat ini Mazmur adalah dikarang oleh Daud. Pada saat kapan? Pada saat Daud mulai membalikkan dirinya. Tidak melihat Tuhan, tapi melihat apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan Daud pada saat itu? Dia mempermalukan nama Tuhan
hanya karena kepengen hati, yaitu dia kepengen dengan Batseba. Mazmur 51 dia menceritakan bagaimana dia bertobat, mempersembahkan hatinya. Tuhan, mulai saat ini aku tahu aku berbuat dosa. Aku tahu bahwa aku menyakitkan hatimu, bahkan mempermalukan akan engkau. Di mana aku mempunyai hati ini. Hatiku untukku Tuhan. Hatiku, apa yang kepengen hatiku, tak paksakan. Sampai aku membunuh suami daripada Batseba. Aku punya skenario untuk melakukan itu. Betapa jahatnya hidupku. Itu Daud. Pada saat ditegur oleh Nathan, Daud merasakan, aduh, betapa kotornya aku. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan? Dia potong hatinya dan hatinya diserahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada yang maha kuasa, yang memiliki semuanya itu. Oleh karena itu dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Daud jiwanya hancur saat itu dan katakan, Tuhan betapa kotornya aku. Dan dia tuangkan di dalam Mazmur 51 ayat 17 ini. Jadi saudara, sampai arti Hineni itu adalah Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Aku tuh hanya budak yang mau mengabdi kepadamu. Tidak karena keinginanku, hanya karena cinta. Sejak saat itu, Daud tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Siapa Tuhan. Betapa kotornya hidupnya. Dan sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah hati yang hancur. Sampai keluar darah. Itulah suatu persembahan, dipotong akan hati kita dan diserahkan kepada Tuhan. Betapa sering kali kita nyanyikan, ku serahkan hatiku kepadamu. Benar enggak? Benar enggak kita mengatakan, Tuhan aku serahkan jiwaku, hatiku seluruhnya kepadamu. Bukankah kita masih punya keinginan kadang-kadang enggak nurut sama Tuhan? Sedangkan arti Hineni itu sangat dalam sekali. Benar-benar hati kita harus dipotong dan diserahkan kepada Tuhan. Karena arti Hineni adalah ini aku Tuhan. Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Aku ini budak. Engkau Tuhan. Aku budak. Aku mau mengabdi kepadamu dengan cinta. Contohnya siapa? Kita baca di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ini tentang panggilan Yesaya. Ya. Pada saat Yesaya akan dipanggil Tuhan, dikatakan gini. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan dan berkata, siapa yang akan kuutus? Dan siapakah yang pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Dia katakan ini aku. Nah, ini aku. Itu mempunyai arti Hineni. Dikatakan begini. Ini aku Tuhan. Aku Yesaya. Ini aku Tuhan. Aku adalah seorang budak. Aku mau melakukan apapun juga. Aku mau mengabdi kepadamu. Dengan cinta. Arti mengabdi adalah benar-benar mengerti siapa kita, siapa yang kita abdi, dan menyerahkan semuanya hanya untuk orang yang kita abdi. Ya. Mau menyerahkan semuanya. Dia katakan, ini aku Tuhan, aku budakmu.
Aku mau mengabdi kepadamu dengan cinta. Utuslah aku kemanapun juga engkau suruh, aku akan pergi. Itu Yesaya. Orang yang sudah melakukan hal ini yang dikatakan, kalau saudara baca dari semua kisah daripada Yesaya, itu tidak mudah. Dia disuruh pergi ke negur raja. Dia disuruh melakukan supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Apa yang dia dapatkan? Dicemooh. Bahkan mau dibunuh. Apa bangsa Israel bisa bertobat? Tidak, saudara. Tapi satu hal, seorang yang menjadi abdi, dia tidak melihat hasil. Yesaya tidak melihat hasil. Tapi yang dilihat adalah aku mengabdi. Aku disuruh, aku lakukan. Hasilnya itu bukan milikku. Hasilnya itu milik Tuhan. Mau gagal, mau berhasil. Kalau gagal ya Tuhan yang gagal. Kalau berhasil ya Tuhan yang berhasil. Tidak ada hak bagiku untuk mengambil sesuatu keuntungan dari apa yang ditugaskan kepadaku. Inilah yang namanya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang dialami oleh Yesaya. Demikian juga pada saat Musa ada di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Pada saat itu Musa dikatakan, Musa, Musa, ini aku Tuhan. Musa pun melakukan apa yang Tuhan mau. Ini aku Tuhan. Aku adalah orang yang mengabdi dengan engkau. Dengan cinta. Bukan dengan kekuatan. Tapi aku mau mengabdi dengan cinta. Itu Musa. Saudara lihat kehidupan Musa, apa yang terjadi. Dia 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan di Horeb. Enggak ada satupun Musa itu mengatakan, Tuhan aku capek. Enggak ada kata capek. Dia puasa itu penyangkalan diri yang luar biasa. Tapi di dalam puasa dia tidak pernah, Tuhan aku lapar. Lalu saudara akan mengatakan, iya bersama dengan Tuhan ya gak kerasa lapar. Tapi dia masih daging saudara. Lapar pasti ada. Tapi Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan. Jadi apa yang dikatakan Musa itu adalah hineni. Apapun yang Tuhan perintahkan itu dilakukan. Saat dia disuruh sama Tuhan untuk menghadap Firaun. Berkali-kali, 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Pertama kali Musa disuruh oleh Tuhan, dia berharap, wow, aku gak pernah bisa membuat mujizat. Hari ini perkara yang ajaib boleh terjadi di Mesir. Dia datang dengan kekuatan tongkatnya, dilempar. Tongkat itu jadi ular. Bangga dia. Wah, luar biasa. Tuh lihat, ini mujizat. Dia merasakan Firaun akan kagum dan bertobat. Hasilnya apa? 0. Dikatakan dia punya kepengenan, dia punya kuasa buat membuat ular juga. Dan apa yang terjadi? Terjadi sesuatu hal seperti pertarungan. Gagal. Yang kedua gagal, yang ketiga gagal, sampai yang ke-9 itu gagal saudara. Nah, kalau dia tidak hineni, ya, tidak mengatakan Tuhan aku tuh budak,
mau mengabdi kepadamu. Kalau dia nggak punya hati Hineni, dia akan mengatakan kecewa sama Tuhan. Bukankah Tuhan itu kuasa? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu? Bukankah Tuhan itu sudah mengerti bahwa nanti bakalnya Firaun itu dikeraskan hatinya? Aneh Tuhan itu. Dia dikatakan gini, kamu pergi ke Firaun tapi aku keraskan hatinya. Lah gua apa sih Tuhan? Buat apa seolah-olah seperti sandiwara? Seringkali kita nggak ngerti akan apa yang Tuhan mau. Saudara, seringkali kita merasakan dalam hidup kita itu Tuhan itu seperti mereka-reka. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan Tuhan sedang merenda. Ya. Suatu karya yang agung dan mulia. Kita nggak ngerti apa yang terjadi, tapi kita bisa mendengar nyanyian itu. Bahwa ada suatu karya yang agung dan mulia. Kita ini sedang seperti kain yang sedang direnda sama Tuhan. Kita nggak ngerti. Tetapi satu perkara. Saudara tahu suatu sapu tangan atau suatu kain krestek itu. Kalau saudara lihat dari balik daripada semua itu nggak karu-karuan. Itu yang namanya benang-benang saling bersilang satu dengan yang lain. Tetapi pada saat krestek itu kain itu dibalik, ada suatu ciptaan yang luar biasa, suatu gambar yang sangat luar biasa. Itu adalah gambaran dalam hidup saudara dan saya. Saat Tuhan sedang merenda hidupmu, maka kita akan melihat gak karu-karuan. Tapi ada satu karya yang luar biasa, karena matahari akan bersinar dikatakan. Dan semuanya indah pada waktunya. Setiap kali Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa semua yang dikerjakan Tuhan atas hidupmu itu Tuhan punya maksud. Kita akan bisa mensyukuri semuanya itu kalau saudara dan saya Hineni. Aku adalah budak. Hatiku sudah tak potong Tuhan. Dan aku sudah persembahkan kepadamu. Nah, hari-hari ini dalam daripada akhir zaman ini. Ayo kita mulai belajar. Bukan berarti kita sudah bisa. Tapi kita belajar. Belajar yang artinya mengabdi. Belajar yang artinya motong akan hati kita. Semua keinginan kita diserahkan kepada Tuhan. Itu arti Hineni yang sesungguhnya. Nah, kita belajar lebih lanjut lagi. Kata Hineni itu mempunyai kata dalam bahasa Ibrani adalah Shema. Ya. Kata Shema. Arti daripada Shema itu banyak sekali. Ya. Dan itu memang tingkat tinggi, tidak semudah kata-kata. Karena dikatakan begini, Shema artinya mempunyai ketaatan total. Bukan sekedar abdi, tapi ketaatan total. Bukan sekedar ketaatan biasa. Ada ketaatan total, artinya total itu tidak separuh. Pol-polan. Gelondongan. Itu yang Tuhan mau. Arti Shema yang sebenarnya. Jadi artinya adalah benar-benar mempunyai ketaatan total. Mempunyai roh dan jiwa. Penundukan diri secara total. Saudara, kalau penundukan diri total bukan sekedar kita tunduk. Bukan sekedar kita itu jongkok. Bukan sekedar kita itu
sampai kepala kita, sampai di lantai, bukan. Yang namanya penundukan total tuh glosor, ngerti tidak bahasa Jawanya? Ya, kalau kita nanya ini tegak begini ya, saya sih nggak berani glongsor nanti bangkitnya susah. Kalau kita berdiri begini, itu tidak sekedar begini ya. Tidak sekedar begini, tapi glosor. Ngerti ya? Ya. Ini artinya penundukan diri total sampai sedasar, sederajat dengan lantai di bawah kita. Itu artinya adalah mempunyai roh dan jiwa. Rohmu glosor, jiwamu glosor. Sebenarnya roh itu mudah, tapi jiwa yang susah. Jiwa yang susah. Suatu saat, pada saat kita 6 hamba Tuhan, sedang Tuhan mengatakan belajar merendahkan diri. Lalu Tuhan ingin kita itu glosor, saudara ya. Waktu saya glosor sama-sama dengan 6 hamba Tuhan, sesek. Karena apa? Ini dada sampai di bawah, perutnya sampai di bawah. Yang paling susah adalah yang perutnya gendut, termasuk Pak Daniel dan Pak Agung. Ya. Sampai akhirnya waktu kita glosor gini, kita saling lihat. Ya. Akhirnya tangannya gini untuk menyangga dada dan perutnya. Ya. Sedangkan yang Tuhan mau, lepaskan tanganmu, tidak ada sanggahan, sampai tunduk sekali. Ini gambarannya. Ya. Bukan sekedar kamu melakukan secara tubuh. Saat itu waktu kita lakukan hal itu tidak sungguh-sungguh. Jujur saya katakan, saya nggak sungguh-sungguh. Karena apa? Nahan perut, nahan dada. Ya. Gimana bisa menyerahkan sungguh-sungguh? Karena apa? Roh sih mau nurut, tapi jiwa kita itu sangat berontak. Karena merasa apa? Sakit. Masih kerasa sakit. Nah, begitu juga kalau dikatakan roh dan jiwamu harus glosor. Artinya itu butuh pengorbanan. Itu butuh yang dinamakan dipotong habis. Dan kita serahkan sama Tuhan. Sekali lagi itu tidak mudah. Dikatakan mempunyai hati jiwa penundukan total. Jadi tidak sekedar begini. Tidak sekedar begini, tapi begini. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah harus punya sikap tunduk kepada wewenang Tuhan. Tunduk kepada wewenangnya Tuhan. Artinya apa yang Tuhan perintahkan itu harus ada penundukan diri. Menjalankan apa yang diperintahkan. Sekalipun perintah itu tidak menyenangkan. Sekalipun perintah itu hasilnya nol. Seperti yang dialami oleh Musa. Walaupun yang kita hadapi tidaklah mudah. Seperti yang dialami oleh Abraham. Pada waktu Abraham diperintahkan, Abraham, ya Tuhan, ini aku, kata Abraham. Aku adalah budak yang mau mengabdi kepadamu dengan cinta. Sungguh, ambil anakmu. Ini perintah, harus tunduk pada wewenang. Ambil anakmu, persembahkan kepadaku di Gunung Moria. Saudara, seorang yang namanya abdi, budak, tidak ada kata tidak. Walaupun itu tidak mengenakan dalam hidupnya. Walaupun itu anak tunggal, anak perjanjian. Yang Tuhan sendiri katakan, oleh karena anak ini semua orang di bumi akan diberkati. Akan menjadi keturunan
dari mana keturunannya kalau sampai anakku dipersembahkan? Inilah yang dinamakan bahwa menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut. Ini seolah-olah Tuhan itu menuntut Abraham. Memang dalam perjanjian lama dikatakan diuji. Tapi ini tuntutan yang sangat berat. Tapi Abraham mengatakan, ya Tuhan, dan dia lakukan. Abraham itu melakukan dengan hati sebagai seorang budak. Nah, sebenarnya itu yang Tuhan perintahkan dan Tuhan inginkan. Lalu dikatakan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Kalau Tuhan mengatakan tidak boleh, dia tidak lakukan. Ini tidak mudah. Tapi seorang budak, hineni, itu harus mencapai seperti itu. Menjauhkan diri daripada yang dilarang. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sedikit aja gak apa-apa sih Tuhan. Masih tawar-menawar. Tapi sebetulnya hineni adalah tidak ada tawar-menawar. Meresponi apa yang difirmankan dengan aktif. Responnya itu aktif, bukan sekedar respon biasa. Respon biasa begini. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya, itu respon. Ada yang mengatakan iya, ada yang tidak ngomong, itu tidak respon. Tapi begitu saudara katakan iya, apakah saudara di sini mengasihi Tuhan? Ya, itu respon. Tapi kelanjutannya, apakah engkau meresponi dengan aktif? Artinya apa? Aktif itu dengan tindakan. Ada gerakan, tidak sekedar di mulut. Artinya, begitu kita katakan ya, langsung dijalankan. Itu aktif namanya. Setiap apa yang Tuhan perintahkan, kalau kita bisa nyamber dan lakukan, itu luar biasa sekali. Salah satu contoh kalau saya melihat orang-orang golongan tentara Mahanaim, ya, itu orang benar-benar saya itu kagum dengan Mahanaim ini. Apa yang diperintahkan dijalankan saudara. Salah satu contoh, ini kesaksian dari anak Mahanaim. Siapa yang mau pergi ke Albania? Ya. Tiba-tiba dia merasakan ini yang namanya Ribkah. Ya. Aku tuh kok kerasa bahwa ini panggilan buat saya. Langsung dia katakan, saya siap. Lalu apa yang terjadi? Dia meresponi. Langsung siapkan paspor. Gak punya uang. Anaknya dia ngomong begini. Mi, saya juga dapat panggilan ke Albania loh. Wow. Kalau duaan biayanya lumayan lah. Sekarang mau bertiga. Gimana? Biaya dari mana? Nggak mikir perkara itu. Tapi katakan aku responi. Langsung siapkan paspor. Langsung tata-tata pakaian. Langsung 2 hari kemudian berangkat. Saya bilang, kamu ke sana pakai paspor apa? Pakai visa apa? Saya bilang, oh pakai visa Amerika. Tuhan sudah siapkan mereka punya paspor Amerika. Sehari sebelumnya itu belum punya tiket. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang yang ngasih uang. Kamu katanya mau ke Albania ya? Iya. Gitu. Ini aku sediain uang buat tiket. Pas bisa buat bertiga. Langsung besoknya, langsung beli tiket, langsung berangkat. Mengucap syukur zaman sekarang ini
banyak tiket yang bisa dijual dengan cepat. Kalau zaman dulu kan sebelum pandemi orang pergi kemana-mana tiket susah. Sekarang tiket sangat mudah untuk membelinya karena memang keadaan pandemi seperti ini. Dalam jangka waktu 2 hari dia lakukan hal itu. Inilah yang namanya meresponi dengan cepat, ya, dengan aktif dikatakan. Ya. Nah, memperhatikan dan menyimak serta mendengar dengan benar. Saya berdoa salah satu hal adalah saudara di tempat ini pasang telinga baik-baik, pusatkan pikiran dengan pelajaran ini. Nanti sampai rumah kamu renungkan lagi. Apakah aku sudah sampai di kriteria ini atau belum? Mempunyai rasa takut dan gentar serta hormat kepada Tuhan. Saya percaya untuk yang ini kita itu sudah banyak yang punya rasa takut, gentar dan hormat kepada Tuhan. Saya percaya karena setiap kali saudara masuk ke taman, saya melihat semua orang tidak ada yang hahi. Menghormati hadirat Tuhan. Saudara datang ke tempat ini tidak ada yang main-main. Saudara duduk, dengarkan firman Tuhan. Ini sama dengan saudara dan saya itu sudah mempunyai hormat dan gentar kepada Tuhan. Sudah ada di tempat ini. Nah, sekarang kalau kita melihat kenapa sih Tuhan itu kok sampai mempunyai sesuatu target setinggi ini? Apa tujuan Tuhan? Sekali lagi saya katakan, setiap apa yang Tuhan rencanakan itu selalu ada maksudnya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek. Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, menggalang dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan aku mau menciptakan manusia. Aku mau memberikan sesuatu yang luar biasa buat manusia. Jadi ada tujuannya. Nah, saudara dan saya di dalam dunia ini pasti ada tujuannya. Saudara dilahirkan itu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Jangan sekali-kali saudara lalu merasa putus asa sehingga saudara itu bunuh diri. Saudara melakukan perkara yang tidak baik karena saudara merasakan percuma aku hidup di dalam dunia. Saudara harus tahu setiap saudara lahir sudah ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jalani aja. Sedang direnda kamu, saudara dan saya ini. Sampai akhirnya mencapai sesuatu yang Tuhan mau. Sekarang kembali, apa tujuan Tuhan? Supaya kita akhir zaman ini harus mencapai tingkat ini. Saudara tahu? Kejadian 1 ayat 26, ini tujuan Tuhan. Ya. Mau mengembalikan sesuatu yang pernah hilang. Dikembaliin lagi sama Tuhan. Apa yang hilang yang dikembalikan ini? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak yang ada di seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Jadi tujuan Tuhan untuk apa sih saudara dan saya ini sampai mencapai tingkat ini? Supaya kemuliaan Tuhan, gambar dan rupa Tuhan ada dalam hidupmu. Kalau saudara dilihat oleh orang lain, oh ada gambar dan rupa Allah dalam hidup anak ini. Bukan kamu mukanya kayak setan. Bukan. Tuhan mau mengembalikan. Mau mengembalikan kedudukan kita. Sebagai anak. Sebagai ciptaan yang segambar dan serupa Allah. Itu tujuan Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Kenapa kamu itu bisa harus mencapai ini? Supaya
kamu itu punya muka segambar dan serupa dengan Allah, itu terradiasi dalam hidupmu. Kenapa Musa hanya 40 hari 40 malam bergaul dengan Tuhan? Apa yang dia alami? Wajahnya menjadi berubah, bersinar. Sampai orang mengatakan, Musa, tutupi mukamu, aku takut. Kenapa? Hanya 40 hari bisa berubah menjadi gambar dan serupa dengan Allah. Karena Musa hineni. Dia katakan, aku ini budakmu Tuhan. Aku mau mengabdi kepadamu dengan cinta. Suruh pergi ke sana, dia naik. 40 hari dilakoni. Begitu tabut loh batu itu pecah, dia pergi lagi 40 hari dilakonin, dijalani dengan pengabdian dan dengan cinta. Tuhan sanggup mengubahkan. Kalau saudara katakan, mana mungkin? Mungkin. Kenapa tidak? Bisakah kita lakukan hal ini? Kenapa tidak? Kalau Tuhan memerintahkan, itu pasti Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan. Amin. Nah, lalu yang kedua apa? Diberi kuasa untuk menguasai seluruh dunia. Menjadi apa? Generasi penguasa dunia. Seringkali kita mengatakan, wow luar biasa ya. Wajah saya berseri-seri, wajah saya seperti radiasi ilahi ada dalam hidup kita. Aku berkuasa untuk menguasai seluruh dunia. Luar biasa, tapi kudu bayar harganya. Hineni. Kalau saudara dan saya untuk akhir zaman ini Tuhan mengatakan, nak kamu pelajari dan kamu masuk di dalam rencana Tuhan tentang hineni ini. Karena tujuan Tuhan adalah saudara dan saya punya radiasi untuk kembali kepada ciptaan yang awal. Yaitu apa? Gambar dan serupa Allah. Dan yang kedua adalah menguasai seluruh alam semesta ini. Sungguh luar biasa. Maksud Tuhan sangat luar biasa. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Semua mau kan? Semua mau? Bagaimana jawab saudara? Gampang-gampang susah. Yang penting ada kemauan. Ada pepatah yang mengatakan kalau kamu ada kemauan selalu ada jalan. Amin. Ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tinggal menyatu di dalam Tuhan Yesus. Yaitu Yohanes 15 ayat yang kelima. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama adalah ya, tinggal menyatu di dalam Yesus Kristus. Menyatu. Ya. Di luar Yesus engkau tidak bisa hineni. Dengan kekuatan sendiri mustahil engkau bisa jadi hineni. Hineni akan saudara dan saya dapatkan kalau engkau tinggal di dalam firman. Ya. Tinggal di dalam firman. Ya. Kalau kita lihat, kenapa sih kita tidak bisa tinggal di dalam firman? Karena apa? Rasa ketakutan. Rasa kekhawatiran.
seperti Saul. Saul itu begitu jadi raja, ya, dia lalu menghadapi akan orang Amalek. Dia takut, dia khawatir, membuat dia tidak taat. Ketidaktaatan membuat dia tidak bisa hineni. Dia tidak bisa mengatakan, aku budak. Aku adalah budakmu. Tidak bisa, sudah. Hineni tidak bisa ada dalam hidupnya. Kenapa? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Lepaskan dirimu dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Setiap kali kekhawatiran dan ketakutan ada dalam hidupmu, kau katakan, Tuhan, aku tahu gak bisa apa-apa. Pasrah sama Tuhan saja. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidupmu dan hidup saya. Amin. Nah, kadang-kadang apa yang membuat kekhawatiran? Yaitu kemewahan. Ya. Semua yang ditawarkan dunia itu membuat kita gak bisa hineni. Karena apa? Sombong. Ya. Salomo mengatakan, aku punya segala sesuatu, aku punya ini, apa yang menjadi keinginan mataku, aku bisa membuat semuanya, aku bisa memiliki semuanya. Dalam kesombongan yang seperti itu, dia jatuh. Hati-hati saudara, harus tetap menyatu dengan firman. Yang kedua, dikatakan, harus mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebenarnya pikirannya Kristus itu apa sih? Ya. Dikatakan kamu harus punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Saudara tahu pikirannya Kristus? Tidak pernah memikirkan diri sendiri. Sedangkan setiap manusia 99,9% memikirkan diri sendiri. Betul enggak? Tapi Tuhan enggak pernah memikirkan diri sendiri. Dia selalu memikirkan akan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Nah, saudara, kita nilai sekarang, kita tes. Sudahkah aku memikirkan diri orang lain lebih daripada diriku sendiri? Contohnya adalah antara ibu dan anak. Seorang ibu yang benar-benar ibu ya, yang benar-benar mengasihi akan anaknya. Kalau anaknya itu sakit, panas, saya yakin ibunya gak bisa tidur. Mau korban. Dikit-dikit dilihat. Masih ada napasnya enggak ya? Sedikit-sedikit tangannya ke sini. Panas enggak ya? Sedikit-sedikit ditem lagi. Betul enggak? Mau berkorban untuk anaknya. Yesus mau berkorban untuk saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dia enggak memikirkan diri sendiri. Tapi sungguh memikirkan yang lain. Sampai di dalam Lukas 9 ayat 58 dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai Tuhan mengatakan begitu. Semua bisa istirahat, tapi aku tidak bisa istirahat sampai. Gak ada tempat buat menempelkan kepalaku saja, tidak ada. Pada waktu murid-muridnya pergi untuk memberi makan, Tuhan duduk di dekat sumur. Tiba-tiba ada perempuan Samaria yang datang. Sesudah itu apa? Sedang ngobrol-ngobrol. Murid-muridnya datang, Tuhan ini makannya sudah ada, yuk makan dulu. Nanti dulu ya, kamu duduk di sini dulu ya, aku tak makan. Sesudah makan, aku nanti balik lagi ke kamu. Tuhan mengatakan begitu apa tidak? Tidak. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa.
itu jauh daripada aku makan makanan yang biasa. Saudara, sampai seperti itu. Selalu memikirkan perkara orang lain. Selalu mendahulukan orang lain. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Itu hineni. Tidak mementingkan diri sendiri. Tapi berkorban. Mau memperhatikan orang lain lebih daripada diri sendiri. Dan biarlah kita mulai meresponi dengan aktif akan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Yang ketiga adalah tidak mempertahankan hak. Ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Aku punya hak. Aku bisa melakukan ini semua. Tapi aku merelakan untuk dipotong semuanya. Saudara, pada saat saya merenungkan ini saya teringat pada satu keluarga yang mau melepaskan haknya. Peristiwanya adalah begini. Keluarga ini adalah suatu keluarga yang cukup kaya. Lalu ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal karena dia adalah anak pertama. Lalu ayahnya mempercayakan semua kekayaan kepada anak yang pertama ini. Dengan suatu warisan. Dikatakan begini, ini aku kasih ke kamu dengan perjanjian engkau harus bagi kepada anak-anak adik-adikmu semuanya. Siap. Dan dia melakukan apa yang menjadi tugasnya, saudara. Begitu papahnya meninggal, dia melola akan semuanya. Dan menurut pada saat itu saya masih jadi notaris, jadi saya tahu persis sejarahnya. Dia katakan, Bu, saya dapat warisan dari papa, itu toko. Dia bilang, oke. Ternyata papa utangnya segini, toko itu hasilnya cuma segini. Ya kan, saya bilang minus dong. Iya. Tapi papa bilang ini hartanya harus dilola sampai nanti dikasihkan ke adik-adik saya. Berat juga saya bilang gitu. Ya, tapi saya mau melakukan itu. Dengan anugerah Tuhan, ini toko diberkati luar biasa. Sampai bisa bayar utangnya. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Sampai adiknya satu-satu dikasih rumah. Dibeli rumah satu-satu. Dikasih modal. Dan juga dikasih emas. Semua sudah selesai semua. Dia juga dapat bagian, adik-adiknya semua dapat bagian. Singkat cerita, dia meninggal. Begitu dia meninggal, ini sosonya, jadi iparnya kan, ensonya itu digugat sama adik-adik suaminya. Yang menyatakan bahwa ini kan warisan papa. Jadi apa yang kamu punya harus dibagi ke kita. Sedangkan mereka udah dapat bagian. Sampai waktu itu sebelum dia meninggal ngomong gini, Bu, gimana ya caranya supaya nanti kalau saya meninggal istri dan anak-anak saya itu ada jaminan. Oh, adik-adikmu suruh datang ke sini aja. Suruh bikin pernyataan bahwa dia sudah terima hak warisan ayahnya. Datang semua loh adik-adiknya. Dan saya tanya, bukan dipaksa. Kamu udah dapat warisan dari papa kamu? Sudah. Dapat berapa kilo emas? Ada yang 10 kilo, ada 5 kilo, ada yang sesuai dengan kewajiban dan kakaknya untuk memberikan kepada adik-adiknya. Semua tanda tangan, saudara. Ini dipegang sama istrinya. Itu bisa digugat, saudara. Saya bilang, saya sebagai notaris, lawan. Saya bilang gitu. Lawan, kamu pasti menang. Firman Tuhan mengatakan,
zaman sekarang itu, di mana di pengadilan tidak ada keadilan. Nah, itu firman. Akhirnya dia katakan, sudahlah aku ngalah. Aku melepaskan hakku. Sudah. Ya. Mau diambil silakan. Aku percaya Tuhan akan memberkati saya dengan cara yang lain. Namanya itu melepaskan hak. Yang sebetulnya itu haknya sendiri. Sebenarnya Tuhan sangat merindukan. Apa yang sebenarnya menjadi hakmu. Tuhan, aku kepengen ini. Tapi kau katakan aku harus lepaskan, aku lepaskan. Secara pribadi kita, kalau engkau punya keinginan dan kau bisa lepaskan keinginanmu dan katakan, Tuhan, demi karena aku adalah seorang abdimu, aku adalah seorang budak, mau mengabdi kepadamu dengan cinta, aku lepaskan ini semuanya. Dan aku mau nurut kepadamu. Belajar seperti Abraham. Anak ini hakku Tuhan. Tapi engkau ambil, silakan. Itu hakmu. Sampai seperti itu. Saya yakin dan percaya hari-hari di hadapan kita, itu kita akan masuk dalam yang namanya pendidikan hideni. Mungkin kau punya hak. Tapi Tuhan katakan lepaskan hakmu nak. Dan Tuhan ingin kita bisa melepaskan apa yang menjadi hak kita. Kadang-kadang hak itu juga hak seorang istri, hak seorang suami, hak seorang anak, hak seorang ibu, hak seorang tua. Suatu saat kita, Tuhan, lepaskan hakmu, turuti anakmu. Lepaskan hakmu, turuti akan suamimu. Itu tidak mudah, saudara. Suatu saat, ya, saya punya pengalaman bersama dengan suami saya. Saya sudah jadi notaris, dia sebagai arsitek. Ya. Kita sama-sama kerja, duitnya digabung jadi satu. Suatu saat, dia ngomong begini, aku mau andil bioskop, dekati saya. Lah sih, kita tuh anak Tuhan kok andil bioskop gitu. Itu belum ada persekutuan, saudara. Saya belum melayani, tapi saya tahu apa yang Tuhan mau. Saya nggak setuju. Istri kan boleh kan ngomong. Ya. Saya nggak setuju, langsung saya ngomong. Saya tidak setuju. Tapi aku mau, kata suami saya. Saya bilang, ini suamiku piye toh? Gitu. Ini langsung hak seorang istri keluar. Saya bilang, ya wis kalau kamu mau pakai uangmu sendiri. Jangan ambil uang saya. Saya bilang, saya gak mau urus sendiri. Diem suami saya. Tapi orang suami saya itu diem. Tapi kalau marah diem. Ya. Saya gak diajak ngomong. Ya gak betah saya kalau gak diajak ngomong. Ya. Jadi saya berikan itu kepada Tuhan. Tuhan, iki suamiku iki piye toh? Udah pasti engkau tidak setuju kan dengan andil bioskop ini. Ini suamiku andil bioskop, gimana sih jalan pikirannya? Tegurlah dia. Nah itu saudara, hak sebagai seorang anak Tuhan, hak sebagai seorang istri. Saya bilang, tegur Tuhan, tegur Tuhan. Tuhan gak ngomong apa-apa. Ya. Tuhan ngomong gini, lepaskan hakmu sebagai seorang istri. Lepaskan hakmu sebagai seorang pengusaha yang bisa cari uang sendiri. Jadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lepaskan hakmu, tunduk. Wah saudara, itu tidak mudah. Tapi saya mau belajar melepaskan hak. Saya katakan, besoknya, ya udahlah. Saya dukung kamu. Mau bikin bioskop, dukung, tak dukung.
Saudara tahu Mandala itu dulunya itu saya punya andil di situ. Singkat cerita, andil dia. Sesudah dia andil, Tuhan ngomong begini. Nah, karena kamu mau melepaskan hak kamu, lihat apa yang aku akan kerjakan. Saya nggak tahu caranya gimana. Tuhan mau bertindak, gak ngerti sayanya. Tapi aku percaya, saya bilang Tuhan, aku sudah serahkan hakku. Biar kehendakmu jadi, uang ini milikmu, terserah apa yang kau mau. Sesudah itu apa yang terjadi saudara? Tidak lebih dari 3 bulan. Ribut saudara. Ini pemegang saham ini ribut. Terus suami saya pulang-pulang ngomong gini. Aku gak mau ngurusin bioskop lagi. Hatiku dari satu hati sukacita. Tapi yang lain lah duitnya piye. Wong aku uangku nyemplung di situ. Eman-eman. Ya. Jadi gimana? Gak mau. Jadi uangnya gimana? Ya sudah. Gak usah diurusin. Hah? Iku keringet loh. Bukan dapat lotre. Ya saya kurang bisa terima. Tapi saya ingat, lepaskan hakmu. Ya sudah, saya bilang. Jadi gimana ini? Udah gak usah diurusin. Saya bilang Tuhan, aku mau melepaskan hak saya. Apapun yang terjadi. Ternyata kompanyon pemegang saham yang lain ini ribut juga. Jadi akhirnya mereka datang ke notaris. Dia bilang, Cik, kita ribut terus, wis dijual baik. Oh ya, bagus toh. Singkat cerita dijual saudara. Uang saya balik. Ya, anugerah Tuhan. Bahkan berlipat kali ganda. Saya bilang terima kasih Tuhan. Aku enggak rugi tapi untung. Orang yang mau menyerahkan haknya, Tuhan akan membackup dari belakang. Serahkan hakmu. Hakmu sebagai istri, hakmu sebagai suami, hak sebagai orang tua. Ya. Serahkan. Nanti Tuhan yang akan bertindak. Dan saat Tuhan bertindak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Amin. Ya, inilah yang dikatakan tidak mempertahankan hak. Lalu yang keempat, mempunyai roh kerelaan mengosongkan dirinya. Ayat 7 dikatakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Benar-benar namanya orang yang sudah tidak punya hati. Kan hatinya udah coplok, udah diserahkan sama Tuhan. Ya kan? Sudah gak punya hati. Kosong. Apa artinya kosong? Kosong adalah tidak memikirkan dirinya, sudah gak punya apa-apa. Dikatakan dia roh kerelaan, mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu enak-enak loh sebetulnya sudah di surga. Nanti tanggal Jumat Agung kita akan belajar bagaimana dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia dan taat sampai garis akhir. Yang terakhir dikatakan mempunyai kerendahan hati. Dari dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mematikan kehendak tubuh. Saya percaya saudara untuk kerendahan hati, saya sudah lihat banyak anak-anak Tuhan di sini yang rendah hati. Ya. Dan itu ditambah lagi, kerendahan hati terus menerus. Jangan cuma sementara, terus menerus kita rendah hati. Tambah lama, tambah hineni, tambah lama, tambah hineni. Kalau kita lihat akibat daripada apa yang Tuhan dapatkan di dalam ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat
meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan ada di bumi dan ada yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ini sekali lagi tidak mudah. Ini adalah tingkat tinggi. Tapi satu perkara, di dalam Yesus, Yesus sudah melakukan semuanya. Yesus akan beri kemampuan kepada saudara dan saya bisa mengatasi segala-galanya. Amin. Percaya? Hanya karena anugerahnya Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Sudah jelas kita akan nyanyikan Hineni ini lagi sekali. Tapi saya minta saudara bangkit berdiri menyanyi dengan pengertian. Saya tidak mau saudara menyanyi hanya dari mulut saudara. Tapi menyanyi dengan pengertian yang benar apa sebenarnya yang Tuhan mau atas arti daripada Hineni yang sebenarnya. Kita siapkan hati kita saat ini. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Kami sudah mendengar apa arti Hineni yang sesungguhnya. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami gak sanggup Tuhan. Kami gak sanggup untuk masuk dalam Hineni ini. Tapi Engkau meminta kepada kami bahwa ini harus terjadi pada akhir zaman ini. Supaya Engkau mengembalikan kedudukan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Dan Engkau akan memberikan kepada kami kuasa untuk menguasai menjadi penguasa dunia. Tuhan, mampukan kami. Biarlah pujian ini merupakan doa yang kami naikkan di hadapan. Benar-benar kami mau mengatakan Hineni. Ketaatan, ketaatan mutlak. Jaga hati ini, jaga hati ini. Inilah ingatkan aku hanya
jaga hati ini, ingatkan aku hanya Buddha yang mengabdi dengan ingatkan aku hanya Buddha yang mengabdi dengan ingatkan aku hanya Buddha yang mengabdi dengan cinta. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tapi kami mau. Kami mau Tuhan. Mampukan kami. Mampukan kami. Beri kemampuan lebih buat kami. Beri kemampuan lebih buat kami. Sampai kami serupa dengan Engkau. Segambar dengan Engkau. Mampukan kami. Mampukan kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah berhenti. Tapi Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti sampai di sini. Terus merupakan ragi dalam hidup kami. Merasuk sampai ke sumsum dan darah kami. Sampai kepada tulang dan urat-urat dalam hidup kami. Supaya kami benar, akhir zaman ini, kami boleh serupa dengan Engkau dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan. Saat ini Kau siapkan hati kami Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Engkau sudah mengorbankan semua dan semuanya buat kami. Buat kami boleh memberi yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Kau kepada kami. Berapa yang harus kami berikan kepada-Mu. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebagai suatu sacrifice. Pengorbanan kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengorbankan semuanya buat kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara.